Pernah gak sih cuy, lu itu lagi sendirian di rumah, terus tiba-tiba kedengeran suara tangisan anak kecil dari arah yang gak jelas. Bukan dari TV, bukan pula dari rumah tetangga, tapi kayak suara tangisan anak kecil itu dari dalam rumah lo. Katanya sih cuy, kalau lo denger tangisan itu, sebenarnya dia lagi nyari anaknya. Dan masalahnya cuy, yang dia cari bukan cuma anaknya. Gue dapat cerita ini dari berkas lama, kasus anak hilang, laporan pekerja sosial, dan satu keluarga yang hidupnya tuh berubah total, cuman gara-gara satu peringatan yang mereka abaikan. Ini bukan soal cerita rumah angker. Ini soal sesuatu yang ikut pulang dan gak mau pergi. Cerita ini bermula dari seorang single mom, seorang pekerja petugas sosial di Los Angeles tahun 1970-an yang tiap harinya ketemu dengan kasus anak-anak bermasalah, keluarga berantakan, dan orang tua yang lalai. Sampai pada suatu hari, dia dapat satu kasus yang rasanya tuh beda. Seorang ibu, anak-anaknya tuh dikurung di rumah. Jendelanya ditutup rapat, pintunya pun dikunci dari luar. Dan bahkan anak-anaknya ini dimasukkan ke dalam sebuah mirip lemari lah, dengan bekas-bekas ketakutan yang gak bisa dijelasin, cuman pakai kata trauma. Si ibu itu ngomong satu hal aneh berulang-ulang. Aku cuma mau melindungi mereka dari dia. Ya tentu aja cuy, semua orang pasti berpikir kalau ibu itu berhalusinasi, stres, atau bahkan gangguan mental. Anak-anak dari si ibu itu akhirnya diambil cuy, bahkan dibawa ke tempat yang lebih aman. Dan malam itu pula, anak-anak dari ibu itu ditemuin tenggelam. Bukan kecelakaan, bukan pembunuhan biasa, tapi ada sesuatu yang ninggalin tanda. Di titik itu cuy, semua laporan berhenti, kasus ditutup, dan dianggap tragedi keluarga. Dari sinilah cuy, cerita lama itu muncul lagi. Legenda Amerika Latin tentang seorang wanita yang membunuh anaknya sendiri dan sekarang gentayangan sambil menangis. Namanya La Llorona, si wanita penangis. Katanya sih, dia itu muncul di dekat air, sungai, danau, ataupun bak mandi. Dan satu ciri khasnya cuma satu, dia itu nyari anak. Dan kalau dia ngerasa anak lu bisa menjadi pengganti anaknya yang hilang, dia itu gak bakalan minta izin. Tapi sejak kejadian itu, si petugas sosial yang bernama Ana itu mulai ngerasain hal aneh. Terdengar suara tangisan di malam hari, air yang tiba-tiba netes, padahal semua keran di rumahnya udah dimatikan. Dan anak-anaknya mulai ngerasa ada yang ngeliatin mereka dari kegelapan. Sampai anak-anaknya sendiri mulai ngomong hal yang sama. Ma, ada ibu yang nangis.
Lairona ini bukan hantu biasa, bukan bayangan yang cepat gerakannya. Tapi cuy, sosoknya itu tinggi, pakaiannya basah, dan suara tangisan yang kalau lu denger bikin dada lu nyesek. Dia itu nyari anak, dan kalau nggak dapet, dia bakalan ngambil. Lairona itu nggak teriak cuy, dia nggak lari, tapi dia itu nunggu. Munculnya tuh pelan-pelan, di belakang, di kaca, dan bahkan di bayangan. Dan setiap kali dia datang cuy, yang kena itu bukan si Ana, tapi anak-anaknya. Air di rumah jadi medium, bak mandi jadi ancaman. Bahkan suara tangisan kecil bisa jadi tanda bahaya. Ana akhirnya sadar bahwa itu bukan cuma halusinasi. Ini bukan trauma, tapi ini kutukan. Di saat semuanya makin parah cuy, si Ana ini mulai mencari bantuan. Ke polisi, gak guna. Ke dokter, malah salah alamat. Ke pendeta, pendeta pun angkat tangan cuy. Hingga pada akhirnya dia ketemu satu orang, mantan pendeta, yang sekarang hidupnya itu di antara doa dan jimat. Namanya Rafael Olvera, seseorang yang ngerti ritual lama. Dia bilang satu hal yang bikin bulu kuduk merinding cuy. Kalau dia udah ngincer anak lo, jangan pernah tinggalin mereka sendirian. Bahkan jangan sampai mereka lo tinggal sebentar. Tapi ya lo tahu cuy, di dunia nyata ini gak semua peringatan bisa ditaati. Dan disitulah Lairona masuk lebih jauh. Bukan cuma lewat pintu, tapi lewat rasa bersalah. Karena dia ibu yang kehilangan anak, dan rasa kehilangan itu jadi senjatanya. Saat ritual mulai dilakukan cuy, air, tangisan, api, semuanya bercampur. Dan untuk sesaat Lairona itu kelihatan cuy. Bukan terlihat sebagai monster, bukan pula kelihatan sebagai setan yang bertaring, tapi ibu yang hancur. Dan menurut gue cuy, itu justru yang malah bikin lebih serem. Karena dia itu gak marah, dia itu sedih. Sedih yang gak pernah selesai. Cerita ini cuy, sebenarnya bukan cuma soal hantu, tapi soal peringatan yang sering kita abaikan, dan rasa bersalah yang bisa ngebuka pintu ke hal yang seharusnya nggak kita sentuh cuy. Legenda La Llorona ini cuy, dikenal di banyak budaya Amerika Latin, tentang wanita yang menangisi anak-anaknya selamanya. Dan cerita barusan cuy, berasal dari sebuah film dengan judul The Curse of La Llorona tahun 2019, yang diangkat dari cerita dan budaya Amerika Latin di sana. Kalau lo udah nonton film ini cuy, lo pasti udah tahu gimana seremnya film ini. Dan buat lo yang belum nonton, lo wajib nonton ini. Jadi cuy, kalau suatu malam lo denger suara tangisan dari kejauhan, pastikan ya itu bukan datang dari rumah lo.
Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.